Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana menentukan struktur dari gambar menggunakan software image. Nah, yang pertama kita harus lakukan itu klik file, kemudian open, kemudian pilih gambar yang akan kita identifikasi. Nah, ini merupakan gambar yang akan diidentifikasi. Kemudian kita atur terlebih dahulu width-nya, klik image, kemudian type. Nah, karena di sini belum 8 bit, maka kita harus mencentang terlebih dahulu. Nah, beres. Kemudian kita lihat set scale-nya apakah sudah sesuai. Nah, karena set scale-nya sudah sesuai, maka kita klik OK. Nah, kemudian kita identifikasi terlebih dahulu. Kita bikin garis di sini. Kita tarik. Oke. Kemudian kita lihat hasil darinya dengan mengklik analyze dan klik set scale. Nah, terlihat di sini bahwa distance in pixelnya itu sekitar 20, dan yang harus diperhatikan di sini adalah known distance. Known distance ini tuh menggambarkan data yang ada di gambar di sini, yaitu sekitar 100 mikrometer. Karena satuannya di sini nanometer dan 1 mikrometer itu setara dengan 1000 nanometer, maka kita rubah dari 100 mikrometer yang ada di gambar sini menjadi 100.000 nanometer, dan ini ganti satuannya menjadi nanometer. Jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah itu untuk menganalisis lebih lanjut, maka kita klik tools yang warna kotak ini, kemudian kita crop gambar yang di sini. Jangan sampai terbawa lagi ya data si 100 mikrometernya itu. Kira-kira segini. Kemudian kita klik image, duplikat. Oke. Nah, ini gambar yang akan kita identifikasi lebih lanjut. Untuk ini kita minimize saja. Nah, setelah ini untuk mengetahui butiran-butiran atau lingkaran-lingkaran senyawa sampel yang ada di gambar ini, kita pergi ke image, kemudian adjust, kemudian pilih threshold. Nah, di sini terlihat struktur yang berwarna merah. Kita bisa mengetahuinya di sini, dan kita bisa mengidentifikasikan bahwa yang akan kita identifikasi itu adalah butiran-butiran semerahnya ini. Berarti kita harus menghilangkan background hitam yang nanti takutnya ikut teridentifikasi. Caranya yaitu kita bisa jadi kita bisa mengatur di sini nih, bisa mengatur senyawa yang akan diidentifikasi. Nah, kira-kira segini cukup. Kemudian jika sudah, kita klik apply. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita analisis partikelnya. Ini kita rubah ke 5, dan ini sudah
sudah di outline. Kalau sudah, kita klik OK saja. Nah, ini gambar hasil analisisnya seperti ini, dan ini data atau result yang akan kita gunakan untuk identifikasi histogram atau identifikasi yang lainnya. Ini kita minimize saja. Ini juga ini gambarnya. Sebelumnya saya mau screen. Nah, ini hasilnya sekitar 200 ya, atau ya sekitar 200. Kita open. Nah, data hasil dari analisis partikel ini kita akan olah di Excel. Kemudian kita dock saja dengan Ctrl A, kemudian kita copy, Ctrl C, kita pindahkan ke Excel. Ctrl V. Nah, sudah ada datanya. Di sini ada sekitar 273 data yang dihasilkan. Nah, ini kita kasih nama format sesuai data yang tadi, sesuai data di sini, area, kemudian atau nilai rata-rata, kemudian di sini min, minimal, dan di sini maksimalnya. Nah, karena data atau gambar yang kita identifikasi itu strukturnya berupa bulatan, maka di sini kita harus menggunakan rumus dari lingkaran. Berarti R pangkat 2, kemudian kita menghitung jari-jari, dan kita juga akan menghitung diameternya. Nah, untuk menghitung rumus dari si lingkaran itu, R pangkat 2 itu menggunakan rumus, yaitu sama dengan, kemudian kita klik ini, kemudian garis miring PI, kemudian kurung tutup, klik enter. Nah, kita sudah dapatkan nilainya, maka kita bisa drag aja ke bawah. Sampai data terakhir. Nah, di sini. Nah, kita sudah dapat datanya. Lakukan hal yang sama untuk menghitung jari-jarinya juga, yaitu menggunakan rumus sama dengan SQ RT-nya sudah terdapat di sini. Kemudian klik kolom bagian yang pertama, yang awal, kemudian kurung tutup, enter. Nah, datanya sudah didapat. Kemudian kita drag lagi ke bawah. Yap, seperti itu. Kemudian terakhir kita menghitung diameternya. Lakukan hal yang sama, dimana diameter itu adalah sama dengan 2 kali di sini tuh dilambangkan dengan bintang ya, kalau di clipboard. Kemudian kita klik ini, kemudian kita enter. Nah, sudah didapatkan nilai diameternya, maka kita drag lagi ke bawah. Dan didapat nilai diameter. Dan nilai diameter inilah yang nanti akan kita olah lebih lanjut ke tahap selanjutnya.
kita copy saja, kemudian pindahkan ke origin karena akan diolah di origin. Buka terlebih dahulu originnya. Nah, ini tampilan origin. Kemudian kita langsung copy paste saja. Kemudian kita perbesar untuk mengetahui nilainya berapa. Oh, nampaknya belum terlalu besar. Oke. Jika sudah, kita drag saja lagi ke bawah. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi histogram dari data yang telah kita temukan, klik kanan, kemudian plot, kemudian di sini pilih statistik dan pilih histogram. Nah, dan ini histogram data yang didapatkan seperti ini. Saya screenshot terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk mengetahui data dari histogram ini, maka kita klik bagian ininya, kemudian klik kanan, kemudian go to bit worksheet. Nah, inilah data yang nanti akan kita gunakan untuk tahap selanjutnya, di mana menghasilkan 11 data yang terpilih. Nah, blok saja kedua kolom bin center dengan cons. Kemudian kita gambarkan lagi dengan kolom bar, yaitu kolom. Nah, hasilnya seperti ini. Kolomnya. Kemudian untuk mengetahui data dari kolom di sini, kita pergi ke tools analyze, kemudian pilih fitting, pilih nonlinear curve. Nah, jika sudah nampak layar dengan keterangan seperti ini, maka kita pilih kategorinya menjadi peak function, dan functionnya itu kita pilih log normal. Nah, seperti itu. Kemudian di sebelah kirinya kita klik advance, karena ada beberapa hal yang harus kita rubah atau harus kita perhatikan, dimana kita harus mengklik kuantitas to compute-nya, klik, kemudian klik fit statistik, kemudian yang ada keterangan COD atau R square-nya kita centang. Nah, seperti ini. Setelah itu, untuk mengetahui kurvanya, maka kita klik sampel kurvanya. Nah, inilah kurva data yang dihasilkan dari kolom yang telah tadi kita analisis. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kolomnya, kita klik fit. Nah, oke saja. Nah, kemudian ini muncullah data seperti ini, dan inilah output hasil dari analisis SEM menggunakan software image dan ditindaklanjuti dengan software origin.
Di sini kita melihat R square COD nya itu sekitar 0,8, dan inilah data output yang nanti akan ada di laporan. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.